Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Isu pemindahan ibu kota menjadi semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan, warga adat Dayak pun menjerit karena menolak Jokowi memindahkan ibu kota. Mereka bilang, kami ini hanya hidup dari hutan. Isu pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, Penajam Pasar Utara dan juga Kutai Kartanegara belakangan ini pun menjadi perhatian publik. Pro dan kontra muncul terhadap rencana Presiden RI Joko Widodo memindahkan ibu kota. Wartawan BBC melakukan penelusuran ke wilayah adat di lokasi yang akan dijadikan ibu kota baru itu. Berdasarkan penelusuran mereka, ditemukan bahwa warga adat yang menolak kepindahan ibu kota meskipun mengetahui hal tersebut berarti meningkatnya fasilitas dan juga sarana publik. Dikutip dari video BBC News Indonesia pada hari Jumat 6 Maret yang lalu, awalnya wartawan bertemu dengan Dahlia, seorang warga adat Dayak Paser. Wanita tersebut ditanyakan apa tanggapannya terhadap rencana pindahan ibu kota ini, di mana ditargetkan selesai pada tahun 2025. Dahlia jujur mengatakan dirinya ini takut kehidupannya di Sepaku. Desa tempatnya tinggal akan terancam oleh pindahnya ibu kota. Karena kami hanya hidup dari hutan, orang-orang pribumi khususnya. Takut budaya kami dan bahasa kami hilang jika telah menjadi ibu kota Sepaku ini. Begitu kata Dahlia. Ia lalu ditanyakan apakah tidak ingin merasakan perubahan dan peningkatan kualitas hidup yang datang berbarengan dengan pindahnya ibu kota. Dahlia mengakui memang akan banyak hal positif yang datang dari pindahnya ibu kota. Namun Dahlia merasa kehidupannya dan penduduk warga adat yang telah terbiasa menyatu dengan alam sudah tak bisa diubah. Ya memang benar, itu pasti akan ada universitas, semua fasilitas akan mudah, akses jalan pun mudah. Tapi kami orang-orang pribumi hidupnya sudah terbiasa di hutan, selalu mencari pengobatan tradisional di hutan. Kami pun sudah hidup terbiasa dengan berkebun. Begitu papar Dahlia. Alasan lainnya Dahlia adalah daya saing pribumi yang diakuinya sebagian besar akan kalah apabila dibandingkan dengan orang-orang kota. Ia takut tidak akan bisa berkompetisi dengan orang-orang kota apabila kehidupan tradisional mereka sebagai pribumi tersingkirkan. Mayoritas orang-orang pribumi itu dia tak bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar, seperti di ibu kota. Jelas Dahlia. Sekarang lawan perusahaan dan juga negara. Penolakan pun juga disuarakan oleh Syukran Amin, seorang pemuda Dayak Paser. Syukran juga lebih menyoroti pindahnya ibu kota dari sisi sengketa lahan. Ia juga mengatakan sebelum pemerintah gembar-gembor akan memindahkan ibu kota, warga adat telah berkonflik dengan perusahaan-perusahaan untuk memperebutkan lahan. Sebagian besar warga adat memang tidak memiliki sertifikat untuk membuktikan hak kepemilikan mereka. Jauh sebelum ada rencana ibu kota, masyarakat kami sudah banyak berkonflik dengan perusahaan yang punya sertifikat. Mereka punya konsesi. Cerita Syukran. Syukran merasa bukannya terbantu dengan pemindahan ibu kota, justru warga adat akan melawan dua raksasa, berupa perusahaan dan juga negara dalam kompetisi memperebutkan lahan. Sekarang muncul lagi negara, membawa kabar ibu kota, mengatakan itu adalah milik negara. Itu akan menjadi beban yang baru untuk masyarakat. Yang kemarin mereka melawan perusahaan, sekarang mereka melawan perusahaan dan juga negara. Karena akan lebih mudah mereka dirampas, diambil tanahnya. Begitu kata Syukran. Syukran juga menyayangkan pindahnya ibu kota yang ia sebut akan merusak alam di sana. Bagaimana nasib generasi ini ke depan? Bagaimana nasib kampung ini ke depan? Yang katanya Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Nantinya akan seperti apa? Begitu kata Syukran. Saya mengamati isu pemindahan ibu kota akan menjadi bara api baru bagi perlawanan rakyat. Orang Jakarta Betawi mulai menuntut kompensasi atas tanah yang ditempati menjadi ibu kota selama 74 tahun. Ada lagi yang ingin otonomi khusus, bahwa Jakarta tidak boleh dipimpin oleh orang yang bukan Betawi. Tuntutan ini bisa bertambah hingga merembet pada hal-hal lain. Pemindahan ibu kota kini benar-benar menjadi api yang akan siap menghanguskan
semangat persatuan Indonesia. Sepertinya tuntutan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berdiri di Padang, Sumatera Barat tahun 1949 tidak terlalu bahaya, karena hanya menuntut otonomi khusus dan perhatian pemerintah terhadap daerah di luar Jawa. Berbeda dengan PRRI, reaksi keras masyarakat terhadap pemindahan ibu kota bisa memicu disintegrasi, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, hingga kesulitan ekonomi bersatu padu menjadi tsunami tuntutan yang bisa muncul bak air bah yang menghantam keutuhan NKRI. Beberapa daerah mengalami kecemburuan terhadap sikap dan tindakan pemerintah. Orang-orang Sumatera juga merasa bahwa daerahnya sangat layak menjadi ibu kota. Sementara di Papua, tuntutan merdeka semakin menggema. Bahkan sudah 1,8 juta jiwa menandatangani referendum yang telah dibawa ke PBB pada Januari 2019. Kekacauan Papua masih belum teratasi sepenuhnya. Demonstrasi masih bergejolak di sana. Pemerintah hanya sibuk mengurus wacana pemindahan ibu kota. Disebut wacana karena kajian tentang pemindahan ibu kota belum terlihat secara detail dan holistik. Dengan bermodalkan PowerPoint 5 lembar, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meyakinkan pada masyarakat akan keseriusan wacana pemindahan ibu kota. Beredar lagi sebuah gambar yang memperlihatkan dugaan plagiasi dari atas infografis dari negara lain. Mengutip dari Profesor Emil Salim, Bappenas tega memberikan kajian yang keliru cara itu. Kenapa Bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali mendengarnya. Kasihan presiden yang memikul beban seperti itu. Reaksi Emil Salim ini muncul ketika PowerPoint disebarkan oleh Bappenas dan itu memang memalukan. Kalau dilihat dari kesiapan, pemindahan ibu kota ini hanya sebatas wacana yang menguras energi bangsa. Saya juga curiga jangan-jangan keributan, melempar wacana dan semacamnya memunculkan keributan di masyarakat menjadi salah satu program dari pemerintah. Karena setiap hari masyarakat disibukkan dengan wacana pemindahan ibu kota yang belum tentu terjadi. Dari segi hukum sedikitnya ada 7 undang-undang yang harus diubah. Regulasi tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang tentang pengadaan tanah untuk ibu kota, Undang-Undang pengadaan tanah untuk kawasan strategis, Undang-Undang tata ruang, dan Undang-Undang tentang lingkungan. Tidak menutup kemungkinan dibuatkan regulasi baru. Bisa jadi regulasi baru itu lebih dari 1. Artinya syarat pemindahan ibu kota dari segi aturan hukum belum terpenuhi. Menelusuri filosofi ibu kota, maka Jakarta adalah kota yang tidak tergantikan untuk sebuah ibu kota. Sebab sejarah panjang bangsa Indonesia telah dirumuskan di Jakarta oleh para founding father bangsa ini. Di Jakarta penyusunan falsafah bernegara. Di Jakarta dibacakan proklamasi kemerdekaan. Di Jakarta diputuskan NKRI dan semua sejarah kolonialisme itu berpusat di Jakarta. Maka sudah sewajarnya Jakarta menjadi ibu kota negara dan tetap menjadi ibu kota negara. Kalau misalnya pemerintah ingin pemerataan pembangunan dan membangun ibu kota baru, maka ia ibu kota sebagai pusat bisnis. Tidak mungkin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan membangun yang baru, menyusun ulang sejarah baru, budaya ibu kota baru, dan lain sebagainya. Contohnya Amerika Serikat yang memiliki 2 ibu kota kembar. New York menjadi pusat bisnis, sementara Washington DC menjadi ibu kota administrasi pemerintahan, sekaligus budaya dan sejarah bangsa Amerika. Sementara wacana pemindahan ibu kota Indonesia ini kelihatan tidak jelas. Bahkan pemindahan ini seperti pemindahan total, mulai dari pemerintah, budaya dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan dibawa ke Kalimantan. Dan Jakarta ditinggalkan menjadi kota bersejarah yang mati karena ditinggal. Saya mencurigai ada segelintir orang yang ingin mengubur sejarah bangsa Indonesia dan menggantinya dengan sejarah bangsa lain yang lebih baru, sehingga jati diri bangsa Indonesia hilang dan negara ini akan dikendalikan oleh golongan bangsa lain.